pengembangan diri, atau hal-hal yang membangun masa depan. Itulah yang membuat orang kaya merasa tidak nyaman. Mereka tidak ingin terseret kembali ke pola pikir lama yang hanya membuat mereka stagnan. Mereka ingin terus bergerak maju. Dan untuk itu, mereka butuh berada di tengah-tengah orang-orang yang juga ingin naik level. Bukan yang ingin menarik mereka turun. Mereka tahu, lingkungan adalah pengaruh besar dalam hidup. Dan karena itu, mereka melindungi diri mereka dari lingkungan yang membawa energi negatif. Termasuk dalam hal memilih dengan siapa mereka berbicara. Dan sekali lagi, ini bukan soal sombong. Ini soal bertahan. Soal menjaga diri. Soal memilih apa yang layak untuk diisi ke dalam pikiran dan hati mereka. Karena setiap percakapan itu punya pengaruh. Kadang, satu kalimat yang tidak tepat bisa membuat seseorang kehilangan semangat. Dan satu komentar yang tidak sopan bisa membuat seseorang menjauh selamanya. Orang kaya sangat sadar akan hal ini. Maka dari itu, mereka menghindari obrolan-obrolan yang penuh prasangka. Obrolan yang berisi hinaan terhadap orang lain. Obrolan yang hanya mengulangi gosip dan berita buruk. Mereka tahu, waktu adalah aset, dan energi yang mereka serap dari percakapan juga akan mempengaruhi produktivitas mereka. Maka tidak heran jika mereka membatasi diri. Bukan hanya dalam berteman, tapi juga dalam berbicara. Mereka sangat selektif memilih topik, memilih orang, dan memilih momen untuk berbicara. Kadang, mereka lebih memilih membaca buku sendirian, daripada duduk berjam-jam dengan orang yang hanya bicara soal hidup orang lain. Mereka lebih memilih mendengarkan podcast inspiratif, daripada terlibat dalam percakapan yang isinya hanya kritik terhadap pemerintah, ekonomi, atau orang kaya lainnya. Dan ini bukan karena mereka cuek, tapi karena mereka sadar bahwa untuk tetap fokus dan berkembang, mereka harus menjaga diri dari kebisingan yang tidak perlu. Kebisingan itulah yang seringkali muncul dari obrolan-obrolan yang tidak sehat. Dan sayangnya, itu banyak terjadi di lingkungan orang-orang yang belum punya banyak pilihan dalam hidup. Orang miskin yang merasa hidupnya tidak berubah-ubah cenderung merasa frustasi. Dan frustasi itu seringkali keluar dalam bentuk omongan yang sinis, nyinyir, dan penuh emosi negatif. Jika tidak dikelola, maka emosi itu akan menjadi racun. Racun yang menyebar ke percakapan, ke lingkungan, bahkan ke cara pandang terhadap dunia. Dan orang kaya, yang ingin menjaga dirinya dari racun itu, memilih menjauh. Bukan karena benci, tapi karena mereka ingin tetap sehat, baik secara mental maupun emosional. Mereka tahu bahwa keberhasilan bukan